Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, lanjutkan lagi pertemuan kali ini kita akan membahas lagi tentang eksponen khusus soal-soal SBMPTN ya di tahun-tahun sebelumnya. Nah, part 1 dan part 2 kemarin sudah kita bahas 20 soal, berarti sekarang kita masuk ke soal nomor 21. Oke, langsung aja ya. Nomor 21, jika 27 pangkat M sama dengan 8, maka 3 kali 9 pangkat M dikurangi 3 pangkat M plus 1 adalah, nah berarti ini diketahuinya ini, yang ditanyakan ini ya, yang pasti yang ditanyakan pasti mengacu sama yang diketahui. Yang diketahui angkanya 27 pangkat M, ini 9 pangkat M, ini 3 pangkat M. Yang paling kecil kan 3 pangkat ya. Berarti nanti 9 ini diubah menjadi 3 pangkat, 27 juga kita ubah menjadi 3 pangkat gitu ya. Nah, oke, kita ubah dulu yang diketahui. Yang diketahui yaitu 27 pangkat M sama dengan 8. 27 kan bisa kita ubah menjadi bentuk perpangkatan 3 pangkat ya. 27 itu sama aja dengan 3 pangkat 3. Pangkatin M gini ya, sama dengan 8. Nah, berarti 3 pangkat 3 dipangkatin M ini kan sama aja dengan 3 pangkat M pangkat 3 gitu ya. Boleh kita balik ya, sama dengan 8. 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3. Nah, sama-sama pangkatnya 3, berarti pangkatnya kita coret. Jadi dengan kata lain 3 pangkat M itu sama dengan 2 gitu ya. Sekarang kita ke yang ditanyakan. Yang ditanyakan adalah 3 kali 9 pangkat M dikurangi 3 pangkat M plus 1. Nah, berarti 3 dikali 9 itu sama aja dengan 3 kuadrat dipangkatin M gini ya, dikurangi 3 pangkat M dikali 3 pangkat 1. Ini sifat eksponen. Jadinya 3 kali 3 kuadrat pangkat M itu sama aja dengan 3 pangkat M dikuadratkan. Boleh ditukar ya, karena A kali B sama B kali A itu sama. Dikurangi, ini 3 kali 3 pangkat M. Nah, kita masukkan aja. 3 pangkat M di sini kan ketemunya 2 ya, berarti 3 kali 2 kuadrat dikurangi 3 kali 3 pangkat M-nya ini 2. Berarti 3 kali 4 dikurangi 3 kali 2 itu 6. Nah, berarti 3 kali 4 12. 12 dikurangi 6 yaitu 6. Maka jawabannya yaitu yang A. Nomor 22, jika 4 pangkat M plus 1 ditambah 4 pangkat M sama dengan 15, maka 8 pangkat M adalah, nah adanya 4 pangkat M dan 8 pangkat M. 4 ini bisa diubah menjadi 2 pangkat, 8 juga bisa diubah menjadi 2 pangkat. Jadi yang diketahui ini kita uraikan terlebih dahulu. 4 pangkat M plus 1 itu kan sama aja dengan 4 pangkat M dikali 4 pangkat 1, ya kan? Ditambah 4 pangkat M sama dengan 15. Nah, ini kan sama aja dengan atau kita misalkan aja, kita misalkan 4 pangkat M itu misalkan P. Kalau dimisalkan P jadinya kan P kali 4 itu 4 P ditambah P sama dengan 15. Mudahnya gini kan? 4 tambah 1 itu 5. 5P sama dengan 15, berarti P sama dengan 3. Baru masukkan P tadi siapa sih? P tadi yaitu 4 pangkat M sama dengan 3. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah nilai dari 8 pangkat M. Hubungannya 4 sama 8 apa? 4 ini bisa diubah menjadi 2 pangkat, 8 juga bisa diubah menjadi 2 pangkat. 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3 dipangkatin M gini ya. Jadi dengan kata lain ini sama aja dengan 2 pangkat M dipangkatin 3. Ini berapa gitu ya. Kita cari 2 pangkat M dulu. 4 pangkat M sama dengan 3. 4 itu sama aja dengan 2 kuadrat dipangkatin M sama dengan 3. Berarti 2 pangkat M dikuadratkan sama dengan 3. Berarti 2 pangkat M berapa? Nah, supaya kuadratnya hilang kan diakarkan. Kalau diakarkan sini juga diakarkan. Berarti 2M yaitu akar 3. Nah, kita masukkan 2M di sini adalah akar 3, berarti sama aja dengan akar 3 dipangkatin 3. Akar 3 dipangkatin 3 itu berapa? Akar 3 dipangkatin 3 itu kan sama aja dengan akar 3 kuadrat
dikali akar 3, ya kan? Akar 3 dikuadratin itu 3, akar 3-nya tetap, berarti 3 akar 3. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 23, 4 pangkat X dikurangi 4 pangkat X min 1 sama dengan 6. Maka 2 pangkat X dipangkatin dengan X sama dengan berapa gitu ya. Nah, sama seperti tadi kita uraikan dulu. Yang diketahui di sini adalah 4 pangkat X dikurangi 4 pangkat X min 1 sama dengan 6. Ini 4 pangkat X dikurangi, ini 4 pangkat X dikali 4 pangkat min 1 sama dengan 6 ya. Berarti 4 pangkat X dikurangi 4 pangkat min 1 itu kan sama aja dengan 1/4. Jadinya 1/4 dikali 4 pangkat X sama dengan 6. Nah, kalau bingung misalkan aja ini, misalkan 4 pangkat X itu anggap sebagai P deh. Jadi kan sama aja dengan P dikurangi P/4 atau 1/4 P kan, sama dengan 6 ya. 1 dikurangi 1/4 itu 3/4. 3/4 P sama dengan 6. Berarti 3/4 kali P tadi kita masukkan 4 pangkat X sama dengan 6. Berarti 4 pangkat X sama dengan 6 dikali ini pindah ruas. Kalau pindah ruas jadinya 4/3. Ini coret-coret. 6 bagi 3 itu 2. 2 kali 4 itu 8. Berarti 4 pangkat X sama dengan 8. Nah, berarti ini bisa diperkecil lagi. 4 pangkat X sama dengan 8. 4 pangkat X itu sama aja dengan 2 pangkat 2 dipangkatin X sama dengan 8 itu sama aja dengan 2 pangkat 3. Jadinya 2 pangkat 2X ya sama dengan 2 pangkat 3. Ini duanya kita coret, tinggal yang atas, berarti 2X sama dengan 3. Berarti X sama dengan 3/2. Yang ditanyakan berapakah nilai dari 2X dipangkatin X. Nah, 2X itu kan 3 nih. Berarti 3 dipangkatin sama X. X-nya itu 3/2. 3/2 kan sama aja dengan 1/2. Berarti sama aja dengan 3 pangkat 1 kali 3 pangkat setengah. 3 pangkat 1 3, 3 pangkat setengah itu akar 3. Berarti jawabannya yaitu yang B. Nomor 24, di sini diketahui ada AX, kemudian ada BX. Maka berapakah BNX gitu ya. Ini merupakan soal SBMPTN tahun 2014. Oke, kalau ada soal seperti ini kita nggak usah bingung terlebih dahulu ya, tetapi kita harus mengacu sama yang di sini jawabannya. Jawabannya di sini kan ada BX min A, BX min A. Berarti nanti bisa kita cari BX min A-nya ya. Yang ditanyakan di sini adalah BNX. BX kan di sini ada BX ya. BX itu sama dengan setengah dikalikan PX ditambah P min X. Yang ditanyakan adalah BNX. Nah, kalau BNX, X-nya ini diganti NX, maka semua ada X di sini diganti sama NX. Berarti setengah dikalikan P NX ditambah P pangkat min X, min NX gitu ya. Nah, ini tuh harus kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Menjadi bentuk BA, BX sama BA. Nah, oke, di sini kan diketahui AX sama BX ya. Di jawabannya di sini ada BX min AX. Bisa kita cari terlebih dahulu, misalkan BX dikurangi AX ya, berarti kita kurangkan. BX-nya itu adalah setengah dalam kurung P pangkat X ditambah P pangkat min X dikurangi AX. AX-nya itu setengah dalam kurung P pangkat X dikurangi P pangkat min X. Kemudian bisa kita masukkan ke dalam ya, setengah kali P pangkat X itu setengah P pangkat X ini ditambah setengah P pangkat min X ini ke dalam min setengah P pangkat X, ini min kali min plus setengah P pangkat min X. Nah, ada yang sama kan ya, setengah P pangkat X dikurangi setengah P pangkat X ini kan habis. Sedangkan setengah P pangkat min X ditambah setengah P pangkat min X yaitu setengah tambah setengah kan 1, berarti sama aja dengan P pangkat min X. Jadi ini itu PX min BA itu sama aja dengan P pangkat min X ya, P pangkat min X. Nah, kemudian
kita yang ditanyakan kan BNX ya. Nah, kalau misalkan BX dikurangi AX itu P pangkat min X. Jadi kalau misalkan BX dikurangi AX dipangkatin N ya, kalau ini dipangkatin N maka ini nanti juga dipangkatin N, berarti P pangkat min NX gitu ya. Kenapa kita ubah seperti ini? Karena BNX di sini ada nih P pangkat min NX. Oke, kita langsung ke bentuk B pangkat NX ya. Kita langsung masuk ke BNX ya. BNX itu sama aja dengan setengah P pangkat NX ditambah P pangkat min NX ini. Nah, terus gimana nih? Setengah ini kan boleh masuk ke dalam ya, berarti sama aja dengan setengah dikalikan P pangkat NX ditambah setengah P pangkat min NX gitu. Nah, bagaimana ini kan kita harus ubah ke dalam bentuk ini juga nih, P pangkat min NX. Ini adanya setengah P pangkat min NX, supaya nanti dia mendapat 1, maka nanti ini bisa kita ubah nih. Kita ubah menjadi bentuk setengah, ini kan tetap ya, setengah P pangkat NX. Nah, yang ini setengah P pangkat min NX ini itu bisa kita ubah ini ya. Ini bisa kita ubah menjadi P pangkat min NX dikurangi setengah P pangkat min NX. Ya enggak? Karena sama aja dengan 1 dikurangi setengah kan setengah. Ya. Nah, kemudian di sini kan ada setengah sama setengah nih. Setengah sama setengah nanti kita keluarkan. Ada setengah kita keluarkan, berarti setengah dalam kurung P pangkat NX dikurangi P pangkat min NX ditambah ini ya, ditambah P pangkat min NX. Nah, tadi P pangkat min NX, P pangkat min NX kan ini kan BX plus AX pangkat N. Sedangkan setengah P NX dikurangi P min NX itu sama aja dengan ANX, ya enggak? Tadi kan diketahui A nih, AX. AX itu kan setengah P pangkat X dikurangi P pangkat min X. Kalau ANX, X-nya diganti NX, berarti sama aja dengan setengah P NX dikurangi P pangkat min NX gitu ya. Berarti setengah P pangkat NX dikurangi P pangkat min NX itu sama aja dengan A NX ditambah P pangkat min NX. P pangkat min NX itu sama aja dengan BX min AX pangkat N. Berarti kita tulis di sini BX min AX pangkat N. Itu ada nggak jawabannya? BX min AX pangkat N ditambah ANX atau AXN sama aja ya. Berarti jawabannya yaitu yang C. Nomor 25, jika 3 pangkat X1 per 2 dan 3 pangkat X2 per 2 adalah akar-akar dari, nah dimana X1 plus X2 sama dengan 4 kali 3 log 5 plus 2, maka berapakah A-nya gitu ya. Nah, jadi di sini ada bentuk persamaan ya. Jadi persamaannya ini bisa kita uraikan. 9 pangkat X per 2, berarti 9 pangkat X per 2 dikurangi 5 kali 3 pangkat X per 2 plus 3 dikurangi 3 kali 3 pangkat X per 2 plus 1 ditambah A sama dengan 0. Nah, kita ubah menggunakan sifat eksponen. 9 itu kan sama aja dengan 3 kuadrat ya, berarti 3 kuadrat dipangkatin sama X per 2 dikurangi 5 dikali 3 pangkat X per 2 dikali 3 pangkat 3, karena ini kan X per 2 plus 3 ya, jadi ini dipangkatin kemudian dipangkatin dikurangi 3 dikali 3 pangkat X per 2 plus bukan dikali nih kan pangkatnya X per 2 plus 1, berarti dikali 3 pangkat 1 ya, ditambah A sama dengan 0. Nah, ini kan bisa kita coret nih, berarti tinggal 3 pangkat X dikurangi ini 5 dikali 3 pangkat X per 2 kali 3 pangkat 3 itu 27 dikurangi
Ini 3 pangkat 1 ya, berarti 9 kali 3 pangkat X per 2 ditambah A sama dengan 0. Nah 27 kali 5 itu berapa? Berarti 3 pangkat X dikurangi 27 kali 5 itu 135 ya. 3 pangkat X per 2 dikurangi 9 kali 3 pangkat X per 2 plus A sama dengan 0. Nah min 135 min 9 ini kalau misalkan kita jadikan 1 kan sama aja dengan min 144 ya. Jadi sama aja dengan 3 pangkat X dikurangi 144 kali 3 pangkat X per 2 ditambah A sama dengan 0 ya. Bentuk seperti ini kan dibilang bahwa ini kan persamaan kuadrat ya, jadi kita pakainya itu 3 pangkat X sama 3 pangkat X per 2. Jadi 3 pangkat X per 2 itu dia sebagai 3 pangkat X per 2 seperti ini ya, ini dia sebagai akarnya. Ini sama aja dengan X kuadrat dikurangi BX plus C gitu ya. Jadi ini koefisiennya 1, koefisiennya 144, ini koefisiennya A gitu ya, karena di sini X-nya ini diubah menjadi ini, sama kan? 3 pangkat X per 2, 3 pangkat X per 2. Nah, di sini kemudian dibilang bahwa di mana X1 ditambah X2 sama dengan 4. X1 sama X2 ini adalah akar-akarnya. Ya, di sini akarnya itu kan 3 X1 per 2 sama 3 X2 per 2. Oke, sekarang kita cari A-nya dulu ya. Maka berapakah A-nya? A-nya kan bisa dicari dari sini nih, hasil perkalian ya. Kalau akarnya adalah X1 sama X2, itu kan X1 kali X2 rumusnya kan C per A. Ya, C per A. X1 kali X2, X1-nya kan ini, berarti 3X1 per 2. 3 pangkat ya, maaf ini. Berarti 3 pangkat X1 per 2 dikali 3 pangkat X2 per 2, 3 pangkat X2 per 2 gini ya. Nah, X2 per X1 per 2. Nah, ini adalah akar-akarnya. X1 kali X2 rumusnya itu C per A. C-nya itu A di sini. Nah, kemudian bentuk seperti ini eksponen, ini kan bisa kita ubah menjadi 3 pangkat. Ini ditambah ya, berarti X1 per 2 ditambah X2 per 2 sama dengan A. Gitu kan? Nah, kalau ada bentuk seperti ini kan kita kan punya sifat logaritma, ya enggak? Karena di sini masih dalam bentuk log, jadi nanti hubungannya sama log juga. Nah, kalau ada A log B sama dengan C, ini kan dia bisa diubah menjadi B sama dengan A pangkat C. Berarti ini tuh sama aja dengan ini B, ini A, ini C gitu kan. Jadi nanti A log B sama dengan C. A-nya kan dia 3, berarti 3 log B-nya itu A, 3 log A sama dengan ini nih X1 plus X2 per 2. Gitu ya. Di sini diketahui X1 ditambah X2 itu sekian. Nah, ini kan dia duanya boleh pindah ruas ya. Dikali berarti 2 kali 3 log A sama dengan X1 ditambah X2. Nah, duanya ini kan boleh pindah menjadi pangkatnya si A nih. Berarti 3 log A pangkat 2 sama dengan X1 plus X2. X1 plus X2 itu 4 kali 3 log 5 plus 2 ya, berarti 3 log A kuadrat sama dengan 4 ini boleh pindah ke pangkatnya 5, berarti 3 log 5 pangkat 4 ya kan, 3 log 5 pangkat 4 ditambah 2 ini sama aja dengan 3 log 3 pangkat 2, jadinya 3 log A kuadrat sama dengan 3 log ini dikali 5 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Nah, nanti sama-sama 3 log, ini kan sama-sama 3 log, langsung dicoret aja. Jadi tinggal A kuadrat sama dengan, karena ini dalam bentuk kuadrat, maka ini diubah jadi kuadrat semua. 5 pangkat 4 itu sama aja dengan 25 pangkat 2, ya kan? Asalnya pangkat 4 itu kan sama aja dengan 5 pangkat 2 dipangkatin 2. 5 pangkat 2 kan 25 di sini. Nah, jadi sama aja dengan A kuadrat sama dengan 25 kali 3 pangkat 2, karena sama-sama pangkat 2 kita jadikan 1. Nah, pangkat 2 nya ini kita coret. Jadi tinggal A sama dengan
25 dikali 3 yaitu 75. Maka jawaban yang sesuai yaitu yang A. Nomor 26, nilai C yang memenuhi 0,15 pangkat lebih besar dari 0,0225 pangkat ini untuk semua X adalah, nah berarti kita ubah terlebih dahulu nih, 0,15 itu sama aja dengan 15 per 100. 15 per 100 kalau diperkecil sama-sama dibagi 5, sama-sama bagi 5 yaitu 3 per 20 gitu ya. Sedangkan yang 0,0225 itu sama aja dengan 225 per 1, 2, 3, 4 berarti 10.000. Nah 10.000 berarti 225 per 10.000 ini bisa sama-sama dibagi 25 ya. Kalau dibagi 5, 225 dibagi 5 itu 9. Sedangkan 10.000 dibagi 25 itu 400. Nah oke, jadi nanti kita buat ruas kiri sama ruas kanan. Ini basisnya sama ya. Kalau ini 3 per 20, ini kan 9 per 400. 9 per 400 itu sama aja dengan 3 per 20 kuadrat. Ya, jadi bentuk pertidaksamaan ini bisa kita tulis menjadi 3 per 20 pangkat min X kuadrat plus 4X min C lebih besar dari, nah ini bisa kita ubah menjadi 3 per 20 dikuadratin, dipangkatin lagi sama X kuadrat plus 4X plus 5. Nah karena di sini udah sama, tinggal pangkatnya aja yang kita selesaikan. Nah karena ini pertidaksamaan, sedangkan basisnya di sini dia kurang dari 1, 3 per 20 ini kan 0, ya, maka nanti tandanya ini harus dibalik ya. Jadi dia sama aja dengan min X kuadrat plus 4X min C lebih besar, ini diubah menjadi kurang dari, dikalikan nih 2X kuadrat plus 8X plus 10 gitu ya. Boleh pindah ruas semua. Min X kuadrat min 2X kuadrat itu min 3X kuadrat. Ini ke sini 4 dikurangi 8 itu min 4X. Ke sini min C min 10 kurang dari 0. Ya, karena di sini min semua, boleh nih semua dikalikan min. Kalau pertidaksamaan dikalikan negatif nanti tandanya dibalik. 3X kuadrat plus 4X plus C plus 10 lebih besar dari 0. Nah, karena di sini semuanya positif, plus semua, dan ini lebih besar dari 0, maka nanti dia masuknya definite positif. Nah, definite itu syaratnya adalah D-nya kurang dari 0, baik negatif maupun positif. Yang membedakan negatif sama positif itu adalah si A-nya. Ya, kalau A-nya lebih besar dari 0 berarti dia definite positif, kalau A-nya kurang dari 0 itu definite negatif. Tapi syarat D-nya itu sama, D kurang dari 0. D itu apa? D itu adalah B kuadrat min 4AC. Jadi D kurang dari 0. D itu B kuadrat min 4AC kurang dari 0. Nah, kita masukkan B-nya itu siapa? B-nya itu adalah 14, berarti 4 ya. 4 kuadrat min 4 kali A-nya 3, C-nya itu C plus 10 kurang dari 0, berarti 16 min 4 kali 3 itu 12, berarti 12C min 40 kurang dari, nah ini salah di sini nih, ini 4 kali 3 kan 12, 12 kali 10 itu 120, di sini 120. Nah baru kita ubah, jadi 16 dikurangi 120 itu sama aja dengan 100 minus 104 ya. Jadi min 12C min 104 kurang dari 0. Ini kalau misalkan karena dia negatif, kita ubah jadi positif. Jadi semuanya dikalikan negatif. Negatif kali negatif kan positif nih, tapi tandanya berubah. 12C plus 104 lebih besar dari 0. Jadi 12C lebih besar dari min 104. Berarti C lebih besar dari min 104 per 12. Nah, atau C lebih besar dari 104 dibagi 12 itu sekitar 8, sekian ya. Berarti nanti jawaban yang paling mendekati yaitu yang A. C lebih besar dari min 8. Nomor
Nomor 27, jika X1 sama X2 adalah akar-akar dari dimana X1 plus X2 sama dengan 2 log 5 ditambah 1, maka A adalah, nah 16 pangkat X dikurangi 4 pangkat X dikurangi, nah ini kan harus kita jabarkan ya, kita jabarkan menggunakan sifat eksponen. Jadi kita tulis, karena di sini dalam bentuk 4X, 4 pangkat X ya. Ini kita lihat X-nya deh. Ini 4 pangkat X, 4 pangkat X, 4 pangkat X, maka 16. 16 ini kita ubah menjadi 4 pangkat juga. 16 itu kan 4 pangkat 2 ya. Jadi ini bisa kita tulis menjadi 4 pangkat 2 dipangkatin X seperti ini, dikurangi 4 pangkat X dikurangi 2 kali ini 4 pangkat X dikalikan, ini kan plus 2 ya, jadi 4 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat X dikali ini plus 3 berarti 4 pangkat 3 ditambah A sama dengan 0 ya. Nah berarti kita tulis apa nih, 4 pangkat 2 dipangkatin X itu kan sama aja dengan 4 pangkat X kuadrat dikurangi 4 pangkat X dikurangi ini 4 kuadrat itu 16 kali 2 32 ya, 32 kali 4 pangkat X dikurangi 4 pangkat 3 itu berapa, 64, jadi 64 dikali 4 pangkat X plus A sama dengan 0 ya, jadinya 4 pangkat X kuadrat, ini kan sama-sama 4 pangkat X nih, jadi kita jadikan 1, min 1 min 32 itu min 33 min 33 min 64 33 sama 64 betul, jadinya berapa, min 117 ya, 33 sama 64 7, nah 79 minus 97 kali 4 pangkat X ditambah A sama dengan 0 gitu ya. Nah oke, kita misalkan aja deh, ini kan sama-sama 4 pangkat X ya, kita misalkan 4 pangkat X itu misalkan P, kalau dimisalkan P jadinya kan P kuadrat min 97 P plus A sama dengan 0. Kalau ini dalam bentuk P berarti kan akarnya P1 sama P2 ya, berarti P1 kali P2 sama dengan C per A, C nya itu A berarti A. Nah P ini tadi siapa? P itu kan 4 pangkat X ya, jadi kita kembalikan lagi 4 pangkat X1 dikali 4 pangkat X2 sama dengan A, kita gabung berarti 4 pangkat X1 ditambah X2 sama dengan A gitu ya. Nah sama ini ubah ke dalam bentuk logaritma lagi ya, A log B sama dengan C, berarti ini B sama dengan A pangkat C. Nah kita ubah menjadi A log B sama dengan C, A nya itu 4 berarti 4 log B, B nya itu A sama dengan C, C nya itu X1 ditambah X2, jadinya 4 log A sama dengan X1 ditambah X2, X1 sama X2 nya kan diketahui nih 2 log 5 ditambah 1. Nah mudah aja nih untuk nyari A, tinggal gunakan logaritma. 4 ini bisa diubah menjadi 2 pangkat 2 ya kan, 2 pangkat 2 log A sama dengan 2 log 5 ditambah 1 ini diubah menjadi 2 log 2 juga biar sama-sama 2. Nah 2 ini kan boleh pindah ke pangkatnya A ya, kalau dia pindah ke pangkatnya A jadinya 2 log A pangkat setengah, ingat sifat logaritma ya, sama dengan 2 log ini dikalikan jadinya 5 kali 2, 5 kali 2 berapa, 5 kali 2 itu 10 ya, 10. Nah udah, ini udah sama-sama 2 log nih, 2 lognya dicoret berarti, jadi tinggal A pangkat setengah sama dengan 10. Yang ditanyakan adalah A. Kalau yang ditanyakan A ya berarti tinggal dikuadratkan aja, kuadratkan kedua ruas. A pangkat setengah dikuadratin kan A, 10 dikuadratin yaitu 100. Berarti jawabannya yaitu yang E. Nomor 28, nilai C yang memenuhi 0,25 pangkat kurang dari 0,0625 pangkat. Nah ini bentuk pertidaksamaan eksponen ya, jadi kita buat ruas kiri sama ruas kanan basisnya harus sama. Ini 0,25
0,25 itu kan sama aja dengan 25 per 100 ya. Kalau diperkecil itu sama aja dengan 100 bagi 25 kan 4, jadi sama aja dengan 1/4. Sedangkan 0,0625 itu sama aja dengan 625 per 1, 2, 3, 4. 4 angka di belakang koma berarti 10.000 ya. Nah, 10.000 dibagi 625 itu 16, jadi sama aja dengan 1/16. Karena ini dalam bentuk 1/4, ini 1/16, berarti 1/16 ini nanti kita ubah menjadi 1/4 kuadrat. Nah, jadi bentuk pertidaksamaan ini itu sama aja dengan 1/4 pangkat min x kuadrat plus 4x min c kurang dari 1/4 kuadrat dipangkatin sama min x kuadrat min 4x plus 5 gitu. Nah, kemudian karena sama-sama 1/4, jadi nanti kan kita coret ya, jadi tinggal kita selesaikan pangkatnya aja. Tetapi karena 1/4 ini 0, artinya kan kurang dari 1, maka nanti tandanya ini harus berubah. Jadinya min x kuadrat plus 4x min c, asalnya kurang dari berubah jadi lebih dari. Lebih dari ini 2 dikalikan masuk semua nih, min 2x kuadrat min 8x plus 10. Kita pindah ruas ya. Min 2x kuadrat pindah ruas jadi plus 2x kuadrat, min 1 plus 2 berarti x kuadrat ya. X kuadrat ini min 8 jadi plus 8, 4 tambah 8 12 plus 12x min c min 10 lebih dari 0. Nah, persamaan kuadrat ini A-nya ini kan dia 1 ya, berarti lebih dari 0. Kemudian karena yang diminta ini lebih dari 0, berarti kan dia harus definite positif ya. Definite positif. Nah, definite positif syaratnya yaitu selain A lebih dari 0, itu D-nya kurang dari 0. D ini adalah diskriminan. Diskriminannya kurang dari 0. Oke, berarti kita cari D-nya. D kurang dari 0. D itu adalah B kuadrat min 4AC kurang dari 0. B-nya kan 12 ya, berarti 12 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya itu adalah min C min 10 kurang dari 0. Nah, 12 dikuadratin berapa? 144 min 4 kali min C itu plus 4C min 4 kali min 10 plus 40 kurang dari 0. Jadinya 144 tambah 40 kan 184 ya. 184 plus 4C kurang dari 0, atau sama aja dengan 4C kurang dari minus 184. Berarti C kurang dari min 184 dibagi 4. Berarti C nya kurang dari berapa nih? Minus ini opsinya berapa? Min 46 min 33. Nah, kalau 18 dibagi 4, 18 bagi 4 ini kan 4 ya, otomatis ya, karena kan 4 kali 4 16, sisanya 24, 24 dibagi 4 itu 6. Nah, berarti C nya kurang dari minus 46. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 29, jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari persamaan ini, di mana X1 plus X2 sama dengan 2 kali 3 log 2 plus setengah, maka C-nya adalah, nah, kita uraikan dahulu persamaannya. Di sini kan persamaannya ini kan dalam bentuk 3 pangkat 2x. 3 pangkat 2x ini 9 pangkat 2x. 9 ini harus diubah menjadi 3 pangkat juga ya. 9 itu kan 3 pangkat 2. Jadinya 3 pangkat 2 dipangkatin 2x dikurangi 2 kali 3 pangkat 2x min 1 itu kan, dikurangi 3 pangkat 2x plus 2 dikurangi 3 kali 3 pangkat 2x plus 3 ditambah C sama dengan 0, dimana X1 ditambah X2 adalah sekian. Oke, berarti ini 3 pangkat 2x semua ya, jadi nanti ini kita ubah jadi 3 pangkat 2x aja deh. 3 pangkat 2x kuadrat gini dikurangi 2 kali 3 pangkat 2x ini dikali 3 pangkat min 1 dikurangi 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 2 dari penguraian yang ini ya,
dikurangi ini 3 kali 3 pangkat 2x dikali 3 pangkat 3 plus C sama dengan 0 ya. Ini penguraian dari ini ditambah ini jadi dikali, jadi 3 pangkat 2x kuadrat dikurangi 3 pangkat min 1 kan sepertiga, jadinya 2 kali sepertiga itu 2/3. 2/3 kali 3 pangkat 2x min 3 kuadrat itu 9 kali 3 pangkat 2x min 3 pangkat 3 itu 27 kali 3 itu 81 ya. 81 kali 3 pangkat 2x plus C sama dengan 0. 3 pangkat 2x kuadrat min 2/3 pangkat 3 pangkat 2x ini min 9 min 81 itu min 90 ya. Min 90 kali 3 pangkat 2x plus C sama dengan 0. Nah biar gak bingung 3 pangkat 2x misalkan aja deh 3 pangkat 2x ini kita misalkan P. Kalau kita misalkan P jadinya kan P kuadrat min 2/3 P min 90 P plus C sama dengan 0. Nah boleh semuanya kita kalikan sama 3, jadinya 3P kuadrat min 2P min 9 kali 3 270 P plus 3P sama dengan 0. Jadinya 3P kuadrat min 2 min 270 itu min 272 P plus 3P sama dengan 0. Nah yang ditanyakan di sini kan berapa C-nya gitu ya. Sedangkan C itu yang ini mana ini tadi? Ini 3P dari mana ini tadi? Oh, kalikan 3 tadi ya. Kalikan 3 ini karena C berarti 3C ya, bukan 3P ya. 3C ini. Nah, karena yang ditanyakan C berarti kan kita gunakan perkalian ya. Perkalian dari rumus persamaan kuadrat itu kan ax kuadrat tambah bx plus c sama dengan 0. Kalau akarnya x1 sama x2 itu kan x1 kali x2 rumusnya c per a. Nah berarti ini kan sama aja dengan p1 kali p2 yaitu c per a, berarti 3c per 3 atau dengan kata lain c. Nah p nya tadi ini siapa ya, kita kerjakan di mana nih, di sini ya. Nah P nya ini tadi kan kita misalkan sebagai 3 pangkat 2x ya, berarti sama aja dengan 3 pangkat 2x1 dikali 3 pangkat 2x2 sama dengan 3c dibagi 3 itu kan c. Nah berarti sama aja dengan 3 pangkat 2x1 ditambah 2x2 sama dengan c gitu kan. Nah ini itu kan bentuk kalau kita ubah ke logaritma a log b sama dengan c itu kan b sama dengan a pangkat c gitu ya. Berarti a log b 3 log c, a log b sama dengan c berarti 3 log c sama dengan a log b sama dengan c, nya ini 2x1 ditambah 2x2, 2x1 ditambah 2x2. Nah berarti 3 log C sama dengan 2 kali X1 ditambah X2 gitu ya. Kita selesaikan di sini. Nah 3 log C sama dengan 2 kali X1 ditambah X2. X1 tambah X2 kan ini nih diketahui ya, 2 kali, kita ubah menjadi 2 kali 3 log 2 plus setengah gitu. Nah oke, kita kerjakan. Berarti 3 log C sama dengan ini 2 kalikan 2 itu 4, jadi 4 kali 3 log 2 ditambah 2 kali setengah itu 1. Nah karena ini 3 log C sama dengan 4, ini kan boleh pindah menjadi pangkatnya 2 ya. Berarti 3 log 2 pangkat 4 ditambah 1 ini bisa diubah menjadi 3 log 3. Nah jadi 3 log C sama dengan 3 log 2 pangkat 4 dikali 3. Nah sama-sama 3 log kan bisa kita coret, berarti C sama dengan 2 pangkat 4 kali 3. Berarti 2 pangkat 4 kan 16 ya, 16 dikali 3 sama dengan 48. Maka jawabannya yaitu yang D.
Nomor 30, ini soal terakhir di pertemuan kali ini. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar dari dimana X1 plus X2 sama dengan 2 kali. Nah, ini sama seperti yang sebelum-sebelumnya sih ya. Boleh coba kalian kerjakan terlebih dahulu ya. Nanti kalau gak bisa baru masuk ke tonton video ini, oke? Ini kita ubah sama halnya seperti tadi. Ini 3 pangkat X, 3 pangkat X, maka 9 juga diubah menjadi 3 pangkat X. Berarti 9 ini diubah menjadi 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 dipangkatin X dikurangi 4 kali 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1 dikurangi 2 kali 3 pangkat X ditambah A sama dengan 0. Nah, 3 pangkat 2 dipangkatin X itu sama aja dengan 3 pangkat X kuadrat dikurangi 4 kali 3 berapa? 12 ya. 12 kali 3 pangkat X dikurangi 2 kali 3 pangkat X plus A sama dengan 0. Nah, 3 pangkat X ini kita misalkan P. Jadinya P kuadrat min 12 P min 2P plus A sama dengan 0. Jadinya P kuadrat min 14P plus A sama dengan 0 ya. Kita cari akar-akarnya. P1 kali P2, rumusnya kan C per A, berarti itu A per 1 gitu ya. P nya tadi adalah 3 pangkat X, berarti 3 pangkat X1 dikali 3 pangkat X2 sama dengan A. Jadi 3 pangkat X1 plus X2 sama dengan A. Nah, ini kita ubah menjadi bentuk logaritma. A log B sama dengan C, berarti B sama dengan A pangkat C gitu kan. Diubah menjadi A log B. A nya itu kan 3 log B, B nya itu A sama dengan C X1 plus X2. Berarti 3 log A sama dengan X1 ditambah X2 itu 2 kali 3 log 2 plus 1. Jadinya 3 log A sama dengan 2 kali 3 log 2 ditambah 1 itu sama aja dengan 3 log 3. Supaya di sini 3 log semua ya. Jadi 3 log A sama dengan 2-nya ini boleh pindah menjadi pangkatnya 2. Jadi 3 log 2 kuadrat ini dijumlah karena udah sama, berarti tinggal dikalikan ya, kali 3. Nah, 3 log dicoret. Jadi A sama dengan 2 kuadrat kali 3. 2 kuadrat itu 4 kali 3 sama dengan 12. Maka jawabannya yaitu yang D.